Biaya pendidikan di Indonesia setiap tahun selalu naik. Menurut survei HSBC, biaya pendidikan di Indonesia termasuk mahal dan masuk ke dalam 15 negara dengan biaya pendidikan terbesar di dunia. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak orang yang putus sekolah, terutama di desa-desa. Bahkan laporan dari Global Competitiveness Report tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 50 dari 141 negara di bawah Malaysia dan Thailand. Apa dampaknya bagi perekonomian? Tentu saja kita semua tahu bahwa inovasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Saat ini survei dari data Global Innovation Index, Indonesia adalah negara yang paling tidak inovatif di Asia. Yang paling mengkhawatirkan justru adalah ketimpangan akses dan pendapatan. Akses pendidikan di perguruan tinggi hanya dinikmati oleh orang kaya, sementara masyarakat miskin harus menganggur dan terjebak pada pekerjaan bergaji rendah. Riset menunjukkan menurunkan biaya pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang. Biaya pendidikan yang mahal menjadi beban besar bagi masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, lulusan perguruan tinggi hanya 8,3% dari total penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Sehingga angkatan kerjanya juga masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas. Lalu, kapan kita mampu bersaing di kancah global? Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten mencatat sedikitnya 415 siswa menengah pertama di wilayah tersebut putus sekolah selama pandemi COVID-19 ini. Putus sekolah dipicu berbagai penyebab, mulai dari memilih bekerja sampai malas bersekolah. Selama pandemi COVID-19, 415 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Lebak, Banten dikabarkan putus sekolah. Menurut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, penyebab putus sekolah ratusan siswa ada banyak alasannya, mulai dari memilih kerja hingga malas sekolah. Banyak dari para siswa yang putus sekolah merasa sudah tidak nyaman dengan kondisi terlalu lama belajar online dari rumah. Ada sebagian melaporkan ada yang pindah ke sekolah lain, ya. Kemudian ada juga yang ke pondok pesantren. Ada juga yang menikah, ada juga yang kerja, ada juga yang tidak jelas kemana. Kemungkinan mereka memang malas, ya. Hingga kini Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak masih terus mengupayakan agar siswa yang putus sekolah maupun tidak aktif bisa kembali bersekolah. Ariel Maranus melaporkan dari Lebak, Banten.